mana warga Mutiara Hijau sangat cocok dengan namanya Mutiara tapi hijau. Jadi sesuatu yang sangat mulia, namun di situ di atas hijau. Bukan berarti saya promosi partai saya PKB warna hijau ya. Memang insya Allah inilah kondisinya. Selagi para ketua-ketua ini masih mau memperjuangkan kampungnya, insya Allah kampung ini akan menjadi kampung yang berkah. Karena kalau kita menghendaki semua warga berpikiran yang sama, mempunyai keinginan yang sama, ini sulit. Paling enggak para ketua-ketua inilah sebagai motornya. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. Pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita saudara saya Haji Arianto. Beliau memang sahabat lama saya yang mungkin sudah dimulai dari tahun 92 dan sampai sekarang kami bersama-sama ya kemana-mana. Alhamdulillah Allah selalu menjadikan kita bersama. Mudah-mudahan kesamaan ini sampai kita di surga nanti bersama. Mohon doanya. Dan semua yang hadir di sini mendapat bimbingan untuk bisa meraih surga semua dan segera dimudahkan rezeki sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Inilah impian terbesar kita umat Islam. Jadi kita harus bermimpi ke sana. Subhanallah, memang sebuah tempat yang memang luar biasa. Itu kalau saya cerita nanti panjang waktunya. Insya Allah nanti kita bikin forum yang lebih panjang waktunya sehingga kita bisa detail sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pak Jali. Oke bapak-bapak yang dirahmati Allah, jadi pada malam hari ini kami memperkenalkan diri. Kami memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka itu hanya sebuah pepatah, namun yang jelas dengan bersilaturahim ini sebuah syariat yang insya Allah kalau kita bisa membuat budaya seperti ini, maka anak cucu kita juga akan terjalin seperti ini. Jadi tugas orang tua itu hanya memberi kesan kepada generasi kita. Sebagaimana yang diazamkan membangun sebuah masjid yang tadinya musola, kemudian karena penduduknya makin padat, maka bapak-bapak mengazamkan sebuah masjid. Semoga masjid yang bapak idamkan segera terwujud. Karena pada hakikatnya rezeki kita itu milik Allah. Dan barang siapa menafkahkan rezeki di jalan Allah, dan gitu, maka Allah akan ganti. Dan ganti Allah itu berlipat-lipat dari apa yang kita sampaikan. Jadi inilah kehebatan Allah. Sudahlah diberi rezeki, rezekinya itu disuruh menyumbangkan di jalan Allah, ditambah lagi. Ini luar biasa. Namun banyak di antara kita yang belum menyadari dan belum meyakini, sehingga masih berpikiran bahwa kalau gaji kita itu dikeluarkan untuk masjid, maka gaji kita akan berkurang. Tidak. Yakinlah, semakin banyak kita menginfakkan rezeki kita di jalan Allah, insya Allah Allah akan ganti yang lebih banyak lagi. Tinggal believe or not. Percaya Quran, ini adalah fakta. Al-Quran tidak pernah bohong. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, di dalam perkenalan ini kita sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa sebentar lagi di negeri ini akan melaksanakan pesta rakyat. Namun kenyataannya rakyat tidak pernah pesta, rakyat selalu menderita. Jadi rupanya yang pesta itu hanya pejabat-pejabat di sana, hanya istilah saja. Ternyata tahun demi tahun kita selalu susah. Harga naik, UMK baru naik sedikit, harga sudah naik terus. Nah inilah kenyataannya bahwa di dalam sistem demokrasi kita itu memang sangat jelek. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam sistem demokrasi ini
ini mempunyai kesempatan yang sama. Saya ambil contoh seorang gembong tukang copet. Dia punya anak buah 2000. Kemudian anak buahnya itu memilih gembong tukang copet itu, maka gembong tukang copet itu sudah pasti dia akan naik. Nah, kalau yang terjadi demikian, kalau yang naik seorang gembong tukang copet, apa yang terjadi dengan negeri ini? Ini bapak-bapak yang perlu kita renungkan dan perlu kita sikapi, bahwa tahun demi tahun negeri ini bukanlah bertambah baik, negeri ini bertambah jelek. Kenapa demikian? Faktanya, yang konon sudah merdeka 69 tahun, ternyata akumulasi negeri ini adalah akumulasi utang. Tahun demi tahun yang bertambah hanyalah utang. Nah, ini suatu indikasi bahwa ini adalah kemerosotan negeri ini. Bukan negeri ini bukannya naik, walaupun pertumbuhan ekonomi secara statistik naik 7,sekian%. Sekilas saya sampaikan karena memang sudah malam, semestinya kita lebih luas waktu sehingga kita bisa berdiskusi, berdialog. Namun di sini akan saya sampaikan bahwa peran bapak-bapak ini sangat diperlukan di dalam membangun negeri ini. Apalagi nama forumnya Silaturahim Muslim Mutiara Hijau. Bukan hanya silaturahim, jadilah kelompok dakwah yang mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok yang mau beramar ma'ruf nahi munkar. Ini. Dan saya berharap dan saya berdoa kepada Allah, semoga forum ini mampu berkiprah di tengah masyarakat yang sangat-sangat pragmatis oportunis saat ini. Bayangkan betapa menyedihkan kalau sampai mendengar di telinga kita, pokoknya maju tak gentar membela yang bayar. Jadi ini yang selalu diopinikan di tengah masyarakat. Karena apa, masyarakat sebetulnya sudah jenuh. Siapapun yang memimpin negeri ini seperti itu. Namun kami sekelompok kecil mengajak, menghimbau kepada bapak-bapak semua yang notabene Islam, hendaklah kita membawa Islam kita dimanapun berada. Islam kita yang sudah melekat di dalam hati sanubari kita, hendaklah mampu kita bawa kemana-mana. Jangan setelah kita forum ini, kita ngaji, kita berdoa, kita tahlil, kemudian setelah kita di luar, beda lagi yang kita bawa. Cara berpakaian kita bukan Islam, cara mencari nafkah kita bukan Islam, cara berinteraksi kita bukan Islam. Jadi sebagai kita umat Islam, hendaklah mampu bersikap politis, karena kita tidak lagi dikungkung seperti zaman penjajah. Kalau penjajah Belanda dulu itu melarang ulama berpolitik, bahkan ulama-ulama itu ditangkap. Yang terjadi apa? Kemerosotan demi kemerosotan umat Islam. Karena sebagaimana visi Allah, Islam itu tinggi. Al-Islamu ya'lu ala yu'la alai. Jadi Islam itu tinggi, tidak ada yang meninggi kecuali Islam. Bahkan banyak ayat yang mengatakan bahwa kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Jadi umat yang terbaik yang diciptakan di antara manusia. Namun kenyataannya masih banyak umat Islam yang tidak baik. Yang miskin, kekurangan gizi, umat Islam. Yang mau berobat tidak punya duit, umat Islam. Yang apalagi, yang rumahnya rel, umat Islam. Yang tertindas, umat Islam. Berarti ada ketidakberesan dengan umat Islam ini. Namun ini sesuatu pekerjaan yang sangat besar. Namun harus ada yang memulai, dan insya Allah forum silaturahim umat Islam Mutiara Hijau ini, mari kita teruskan visi-visinya, kita tambah, sehingga masjid yang kita azamkan sebelum
sudah dicor lantai 2. Amin. Sehingga saat ibadah sholat taraweh, masyarakat bisa berbondong-bondong untuk sholat jamaah, sholat taraweh. Jadi kalau pesan saya, jangan dihentikan, pembangunannya jangan dihentikan. Kita jangan takut punya utang. Kalau keluarga saja berani menanggung utang 70 juta di bank BTN demi sebuah rumah yang akan kita tinggalkan setelah mati, kenapa kita tidak berani bertaruh di rumah Allah yang jelas-jelas akan memberi manfaat kepada kita walaupun kita sudah mati? Nah, kan kalau masjid ini coba jarang berutang di bank itu. ya inilah. Jadi Kalau ada kan